Perkebunan PT PSU Kebun Simpang Gambir berada di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal. Saat ini PT PSU mengelola 5 kebun yang terdiri dari Kebun Tanjung Kasau, Kebun Saikari, Kebun Simpang Koje, Kebun Patiluban, dan Kebun Simpang Gambir. Selain itu, kini PT PSU sedang mengembangkan sebuah unit kebun baru yang terletak di Desa Kampung Baru, Kabupaten Mandailing, Natal. Unit pengembangan kebun kampung baru memiliki luasan lebih kurang 2.400 hektar dan mulai dikembangkan pada tahun 2012 yang terbagi menjadi kebun plasma dan kebun inti. Unit ini juga dilengkapi dengan areal pembibitan dengan kapasitas bibitan mencapai 90.869 tanaman yang kini sudah mencapai tahapan May Nursery. Sedangkan perawatan bibit yang terdapat pada unit kebun kampung baru adalah penyiraman bibitan. Selain penyiraman, bibitan juga dipupuk sebulan sekali dengan pupuk NPK-NG. Varietas bibit yang ditanam adalah PPKS 450. Kira ujung dia berapa dalam hitungan 1 hektar itu memiliki apa ini? Mewakili kira ujung dalam 1 hektar. Alatnya. Ini ya. 500 kan? Tema utama pada area pembibitan di sana adalah berupa hewan landak dan babi hutan. Cara pengendaliannya dilakukan dengan pemasangan perangkat cerdas. Sebelum penanaman bibit, dilakukan pengumpulan jarak tanam yang kemudian ditandai dengan pemasangan pancang sebagai titik tanam. Kegiatan ini disebut dengan memancang. Jarak tanam yang digunakan oleh PT PSU Unit Kebun Simpang Gambir adalah 8,16 x 9,42 meter dengan sistem pertanaman mata 5. Dengan jarak tanam tersebut didapatkan populasi tanaman per hektar adalah 130 pokok per hektar. Penentuan daun ke-17 dilakukan untuk pengambilan sampel dalam analisis daun yang bertujuan untuk mengetahui kandungan hara dalam tanaman, sehingga dapat diketahui rekomendasi pupuk yang perlu diaplikasikan. Penentuan daun ke-17 diawali dengan menentukan arah spiral dan daun pertama terlebih dahulu. Dalam penentuan daun ke-17 sangat penting untuk dilakukan secara tepat. Hal ini dikarenakan pada daun ke-17 lah dapat diprediksi kandungan hara tanaman secara akurat. Cara panen harus diperhatikan agar tidak menyebabkan kerugian dan akan menurunkan mutu pada tanaman kelapa sawit tersebut. Dengan tahapan berupa, tandan yang telah memenuhi kriteria matang, panen dipotong. Sisakan pelepah dengan songgoh 2, rapat ke batang pada tanaman tua. Pelepah yang telah dipotong disusun di gawangan. Tandan buah segar dan brondolannya disusun di tempat pengumpulan hasil. Toros atau pangkal TBS dipotong kurang lebih 5 cm dan brondolan dibersihkan dari sampah. Nomor dan inisial dipanen dibuat pada potongan pangkal TBS. Parameter yang digunakan dalam penentuan kriteria matang panen yaitu perubahan warna dan brondolannya buah dari tandan. Proses perubahan warna yang terjadi pada tandan yaitu dari hijau berubah kehitaman, kemudian berubah menjadi merah, mengkilat atau orange. Proses pengolahan TBS di PMKS Kebun Simpang Gambir terdapat beberapa proses tahapan yang dimulai dari stasiun pengiriman TBS. Diawali dengan masuknya truk pengangkut TBS melalui jembatan timbang. Jembatan timbang diawasi oleh TU Timbangan yang bertugas untuk mengeluarkan surat pengantar disesuaikan dengan hasil penimbangan. Tandan buah segar memasuki tempat sortasi dan penimbunan sementara. Sortasi dilakukan oleh karyawan terhadap tandan yang akan diolah. Sortasi dilakukan dengan memilih tandan buah segar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tandan buah segar yang memenuhi standar adalah buah yang telah matang dan memiliki ukuran tandan di atas 5 kg. Buah yang mentah atau terlalu kecil akan disisihkan, dimasukkan kembali ke dalam truk, dan dikembalikan. Kriteria matang panen merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kualitas buah pada stasiun penerimaan TBS. Buah mentah dan buah kecil akan merugikan saat diolah karena kandungan minyak yang masih sedikit dan kurang sempurna sterilisasinya, sehingga pada kenyamanan tidak semua buah dapat dikeluarkan dari tandan. Penyertiran TBS pindahkan ke tempat penimbunan sementara
Supir truk akan diberi nilai sortasi panen berupa potongan hasil sortasi yang telah dilakukan. Truk kembali ke jembatan timbangan untuk diketahui berat karat dan neto. Setelah itu, total nilai potongan sortasi panen akan diketahui. Buah yang telah lulus sortasi dipindahkan pada loading rem yang berupa ruangan kotak terdiri atas 12 pintu. Nantinya, TBS dijatuhkan dalam lori. Selanjutnya, lori yang telah diisi akan ditarik masuk ke dalam stasiun perebusan. Perebusan dilakukan dalam 90 menit dengan suhu 145 derajat Celcius. Setelah stasiun perebusan, lori dikeluarkan dan dipindahkan ke hosting carriage untuk dituang melewati konveyor dan selanjutnya memasuki stasiun penubahan. Brondolan yang sudah terpisah akan memasuki stasiun keempat. Brondolan akan masuk ke dalam mikrofiber. Di sini buah akan dilumatkan untuk melepaskan buah dari biji melalui proses pemanasan yang bertujuan agar minyak tidak menjadi kental. Di dalam jet set terdapat pisau untuk mengaduk serta melumatkan untuk melumat mendorong hasil adukan keluar dari jet set menuju presan. Bagian inti buah diolah menjadi produk palm kernel dengan dipecahkan, digiling dalam putaran sehingga inti terpisah dari cangkang. Sementara itu, tandan kosong akan dipindahkan dengan konveyor ke kamar pengabuan. Pada rumah pengabuan, tandan kosong akan dibakar dan diubah menjadi abu. Secara berkala, dibersihkan agar proses pengabuan dapat berlangsung. Boiler dan kamar mesin. Boiler berfungsi untuk menghasilkan uap air dari pipa air yang berada dalam ruang bakar. Water treatment, proses pemurnian air dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari bak penampungan. Air pada bak penampungan dimasukkan dalam clarifier dan dilakukan pemisahan kotoran dengan menggunakan tawas dalam konsentrasi tertentu. Kemudian, air akan dienakkan sehingga dapat berpisah dalam kotoran halus dengan sistem overload. Pada air yang masih terdapat kotoran, perlu disaring kembali dengan menggunakan sand filter. Air kemudian dipompa ke menara air untuk didistribusikan ke unit kerja masing-masing. Sampel yang telah diambil dibawa ke lab untuk diuji. Pada pengujian quality control, sampel mula-mula akan ditimbang seberat 5 gram dengan menggunakan timbangan analitik. Kemudian, pada sampel ditambahkan larutan alkohol. Selanjutnya, sampel yang sudah ditambahkan larutan alkohol akan dipanaskan dengan menggunakan hot plate. Sampel yang telah dipanaskan akan dititrasi dengan ditetesi larutan KOH hingga warnanya berubah menjadi kemerahan. Maka, didapatkan kadar asam lemak bebas berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Pada proses pengolahan minyak kelapa sawit dihasilkan berbagai limbah. Limbah ini diolah kembali agar tidak mencemari lingkungan. PT PSU Kebun Simpang Gambir memiliki 14 kolam limbah yang tiap kolamnya memiliki pH yang berbeda-beda. Kadar pH kolam diuji setiap hari sehingga kolam dapat terkontrol dengan baik.